Mantan suami dan wanita. Selingkuhannya sengaja datang ke showroom mewah untuk menghinaku yang sedang hamil tua. Tapi mereka tidak tahu, siapa suamiku sekarang bukanlah orang sembarangan. Dan detik-detik berikutnya, kesombongan mereka berubah menjadi hari yang paling memalukan seumur hidupnya. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, untuk kalian yang baru pertama kali mampir atau menemukan channel ini, silakan dukung terus channel Ruang Sunyi dengan menekan tombol suka dan berlangganan, supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Dan sambil menikmati alur ceritanya sampai selesai, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dari kota mana saja kalian menyaksikan video ini, dan pukul berapa kalian sedang mendengarkannya saat ini? 4 tahun sudah berlalu, sejak hari di mana ikatan pernikahan kami resmi terputus. Dan jujur saja, jalan hidup yang sekarang ku jalani sudah berubah sangat jauh dari apa yang pernah dibayangkan oleh Dharma, mantan suamiku itu. Pagi itu, dengan kondisi usia kehamilanku yang sudah mulai memasuki bulan ke-6, aku melangkahkan kaki dengan santai menuju ke sebuah tempat yang mungkin terdengar tidak biasa untuk seorang wanita hamil sepertiku, yaitu ruang pameran, alias showroom dealer mobil terbesar dan paling mewah yang ada di pusat kota. Kamu jangan salah sangka dulu ya. Kehadiranku di sana pagi itu sama sekali bukan karena aku berniat untuk melihat-lihat atau membeli sebuah unit mobil baru untuk diriku sendiri. Aku datang ke sana murni hanya untuk menemani, sekaligus menunggu suamiku, yang saat itu sedang sibuk mengadakan sebuah rapat internal yang sangat penting, bersama jajaran direksi tertinggi dan perwakilan perusahaan leasing di lantai atas. Karena staf di meja depan memperkirakan bahwa pertemuan penting itu masih akan berlangsung sekitar 30 menit lagi, seorang karyawan, pria dengan sangat sopan mempersilakanku untuk duduk beristirahat di ruang tunggu biasa yang terletak di lantai bawah, sambil menyuguhkan secangkir minuman hangat untuk menemaniku. Aku menerima tawaran ramah itu tanpa keberatan sama sekali. Karena bagiku pribadi, menunggu suamiku di sudut ruangan manapun, baik di kursi plastik biasa maupun di sofa empuk, sama sekali tidak ada bedanya dan bukan sebuah masalah besar. Namun, baru beberapa menit aku duduk dengan tenang sambil sesekali mengusap perutku. Suasana damai itu mendadak buyar ketika pintu kaca besar di bagian depan showroom terbuka lebar. Sepasang pria dan wanita melangkah masuk dengan gaya yang sengaja dibuat penuh percaya diri, seolah-olah mereka adalah penguasa tempat itu. Begitu aku mengangkat kepala karena mendengar suara langkah kaki mereka yang cukup berisik, jantungku rasanya seolah berhenti berdetak seketika karena sangat terkejut melihat siapa yang datang. Pria itu adalah Dharma, mantan suamiku, dan di sampingnya berjalan dengan sangat manja seorang wanita bernama Vika, sosok perempuan yang dulu menjadi alasan utama mengapa rumah tangga yang kubangun dengan susah payah harus hancur berantakan. Dari gerak-gerik mereka yang sibuk menunjuk beberapa mobil premium di sana, aku tahu mereka sedang berencana membeli mobil baru secara kredit. Sebuah tindakan yang sengaja mereka paksakan, hanya demi menjaga gengsi di lingkungan pergaulan sosial mereka yang penuh kepalsuan. Ketegangan makin menjadi ketika tatapan mata Dharma tiba-tiba berhenti tepat ke arah sudut tempatku duduk. Sebuah senyuman sinis yang sangat kukenal langsung menghiasi wajahnya yang angkuh. Dia menyenggol pinggang Vika sambil melepaskan tawa kecil yang terdengar sangat merendahkan, lalu berkata dengan nada mengejek, "Lihat siapa yang sedang duduk di sana." Vika yang langsung mengikuti arah pandangan suaminya itu ikut tersenyum mengejek, lalu menyahut dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Astaga, ternyata itu mantan istrimu, Dharma." Dharma menggelengkan kepalanya pelan dengan gestur yang sangat memuakan. Sebelum akhirnya dia mengucapkan sebuah kalimat tajam, yang seketika membuat beberapa pelanggan dan sales di sekitar kami menoleh ke arah kami. Lihat saja penampilannya sekarang. Dia tidak lain adalah mantan istriku yang miskin. Mendengar ucapan itu, mereka berdua tertawa bersama dengan sangat puas, mengira bahwa mereka telah berhasil menginjak-injak harga diriku di depan umum, tanpa pernah menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar, dan kesombongan mereka pagi itu justru akan menjadi awal dari sebuah tamparan kenyataan yang luar biasa hebat bagi ego mereka. Setelah tawa merendahkan mereka berdua perlahan mereda, tatapan Vika tiba-tiba turun dan tertuju tepat pada perutku yang sudah mulai membuncit. Dia melangkah selangkah lebih dekat ke arahku dengan senyuman yang sangat sinis. "Wah, hamil juga akhirnya ya?" katanya dengan nada mencemooh, yang sengaja dibuat-buat agar terdengar oleh orang sekitar. "Tapi kok suamimu mana? Masa perempuan hamil tua begini dibiarkan terlantar sendirian di tempat umum? Nggak modal banget sih jadi laki-laki." Dharma yang berdiri di sebelahnya langsung menyenggol lengan Vika dan ikut menimpali sambil terkekeh puas.
Jangan-jangan suaminya lagi kerja keras lembur siang malam. Sayang, maklumlah. Namanya juga hidup pas-pasan. Jadi kudu tahu diri kalau mau cari sesuap nasi. Dia lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu menunjuk ke arah kursi biasa tempatku duduk sejak tadi. Kalau suami kamu orang mampu yang punya banyak uang, kamu pasti sudah disuruh duduk nyaman di dalam ruang. Tunggu VIP yang mewah di sebelah sana. Kok kamu masih betah nunggu di fasilitas biasa begini? Lagi nunggu diskon besar-besaran ya? Atau jangan-jangan lagi berharap ada promo cuci gudang untuk mobil bekas? Mendengar semua rentetan kalimat tajam itu, aku sama sekali tidak merasa terpancing. Di dalam hatiku, rasa perih akibat pengkhianatan mereka di masa lalu sudah sepenuhnya sembuh dan tidak berbekas lagi. Luka batin yang dulu sempat membuatku hancur, kini telah berganti menjadi kedamaian yang utuh. Aku hanya melemparkan senyum tipis, menatap wajah mereka berdua, tanpa ada niat sedikit pun untuk membalas kata-kata busuk itu dengan amarah. Bagiku, semakin aku memilih untuk diam, justru semakin membuat Dharma merasa berada di atas angin, dan merasa dirinya telah memenangkan persaingan ini. Di tengah-tengah tawa mereka yang semakin menjadi-jadi, seorang staf pria dari bagian kebersihan dealer tiba-tiba berjalan tergesa-gesa menghampiriku. Dia langsung sedikit membungkukkan badannya dengan sikap yang sangat santun di hadapanku. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Bu Kinanti, sapanya dengan suara yang cukup jelas, hingga memotong tawa mantan suamiku. Aku menoleh dan menjawabnya dengan anggukan ramah. Staf itu kemudian melanjutkan kalimatnya, mobil ibu saat ini sudah selesai kami bersihkan, dan seluruh proses detailing bagian interior serta eksteriornya juga sudah rampung. Sekarang posisinya tinggal menunggu. Bapak selesai mengadakan rapat penting di lantai atas. Setelah itu, kendaraannya sudah bisa langsung ibu bawa pulang. Mendengar penjelasan petugas itu, tawa Dharma justru meledak jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia memandangku dengan tatapan yang sangat meremehkan, seolah-olah penjelasanku adalah hal paling lucu yang pernah dia dengar. Oh, kirain sengaja datang ke sini mau beli mobil baru yang mewah? Sahut Dharma sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gestur mengejek. Ternyata, cuma menumpang duduk buat nungguin mobil milik pelanggan lain selesai dicuci. Duh, bikin malu saja kamu ini. Vika tidak mau ketinggalan. Dia ikut menyeringai lebar sambil mengibas tangan di dadanya. Atau jangan-jangan, kamu sebenarnya bekerja sebagai staf kebersihan di dealer ini ya? Pantas saja pegawai di sini sampai kenal dan tahu namamu dengan baik. Aku tetap memilih untuk menutup mulutku rapat-rapat. Aku bahkan tidak berniat sedikit pun untuk mencoba menjelaskan kepada mereka berdua bahwa mobil mewah yang baru saja selesai dibersihkan itu adalah kendaraan pribadiku sendiri. Bagiku, memang tidak akan pernah ada gunanya memberikan penjelasan panjang lebar kepada orang-orang yang sejak awal sudah memutuskan untuk menaruh pandangan rendah kepadamu. Namun, kesunyian di dalam ruangan itu mendadak berubah, total secara drastis dalam hitungan detik. Pintu kantor di lantai atas terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan setelan jas kerja yang sangat mahal berjalan turun ke area pameran dengan langkah yang sangat tergesa-gesa. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer ruangan menjadi sangat formal. Seluruh sales dan karyawan dealer yang tadinya sibuk langsung sigap berdiri tegak, menyambut kedatangannya dengan sikap penuh rasa hormat. Aku mengira pria yang menjabat sebagai general manager itu mau menuju ke meja administrasi depan, namun dugaanku salah besar. Langkah kakinya yang lebar justru berbelok arah dan berjalan lurus ke arah tempat dudukku. Pria penting itu berhenti tepat di hadapanku, lalu membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi yang penuh rasa takzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sudah membuat ibu menunggu terlalu lama di ruang tunggu biasa ini, ucap sang general manager dengan suara yang sangat berwibawa, hingga terdengar ke telinga Dharma. Pak Bimo saat ini masih menyelesaikan poin rapat terakhirnya dengan pihak jajaran direksi leasing di lantai atas. Sebentar lagi pertemuan selesai, dan beliau akan segera turun untuk menemui ibu. Mendengar ucapan pria berjas itu, aku hanya bisa mengangguk pelan, sambil melemparkan senyuman ramah yang tulus. Di sudut lain, aku bisa melihat bagaimana Dharma dan Vika langsung saling pandang dengan ekspresi wajah yang mulai tidak tenang. Wajah sombong yang mereka pamerkan sejak awal mendadak berubah menjadi penuh kerutan kebingungan. Mereka berdua benar-benar belum bisa memahami atau mencerna dengan baik kenyataan apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan mereka saat ini. Rasa bingung yang menyelimuti wajah Dharma dan Vika masih terpampang jelas saat keheningan di area pameran itu mendadak dipecahkan oleh suara denting nyaring lift khusus VIP yang terletak di sudut ruangan. Perlahan terbuka, beberapa pria berbadan tegap dengan setelan
Jas formal hitam melangkah keluar lebih dulu, membuka jalan dengan sikap yang sangat sigap. Tak lama kemudian, seorang pria dengan pembawaan yang sangat berwibawa dan mengenakan pakaian premium melangkah keluar. Senyumnya langsung mengembang, begitu pandangan matanya terkunci padaku. Tanpa memedulikan puluhan pasang mata pengunjung lain yang sedang berbisik-bisik, dia berjalan cepat memotong area pameran dan langsung berhenti tepat di hadapanku. Pria itu langsung meraih telapak tanganku, menggenggamnya dengan amat erat. Lalu dengan sangat lembut mengusap perutku yang kian membesar. "Mohon maaf ya sayang," ucapnya dengan nada suara yang sangat dalam dan penuh rasa bersalah. "Anak kita di dalam kandungan." "Nggak rewel kan nungguin papa rapat dari tadi?" "Maaf ya, urusan dengan pihak direksi di atas tadi berjalan sedikit lebih lama dari perkiraan." Aku hanya bisa membalasnya dengan senyuman hangat, lalu menggelengkan kepala pelan untuk menenangkannya. Di saat yang bersamaan, seluruh karyawan showroom, mulai dari sales di dekat pintu masuk hingga para manajer, serentak membungkukkan badan mereka dengan posisi hormat yang sangat dalam. "Selamat siang, Pak Bimo," sapa mereka kompak, membuat suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku melirik ke arah Dharma, dan penampilannya saat itu benar-benar mengibaratkan seseorang yang baru saja dijatuhi vonis berat. Mulutnya setengah terbuka, dan matanya membelalak lebar ketika general manager kami kembali bersuara dengan nada takzim. Semua kendaraan operasional keluarga sudah disiapkan di area depan. "Pak Bimo, semuanya sudah siap digunakan." Di detik itulah, harga diri Dharma rasanya runtuh, hingga ke dasar yang paling dalam. Pria yang sejak tadi dikiranya hanyalah pekerja biasa, atau suami pas-pasan, ternyata adalah Bimo. Pria yang memegang jemariku ini adalah pemilik tunggal dari jaringan grup dealer otomotif terbesar di kota ini. Sosok yang membawahi seluruh tempat megah yang sedang mereka pijak sekarang. Namun, pemandangan yang paling dramatis justru diperlihatkan oleh wanita di sebelah mantan suamiku. Aku memperhatikan dengan jelas bagaimana Vika perlahan-lahan melepaskan kaitan tangannya yang sejak awal kedatangan mereka melingkar manja di pinggang Dharma. Dia menarik tangannya begitu saja, tanpa memedulikan perasaan suaminya. Vika langsung sibuk membenarkan tatanan rambutnya yang sedikit mencuat, merapikan blazer ketat yang dikenakannya, lalu dengan sangat cepat mengubah raut wajahnya, yang tadinya ketus, menjadi senyuman yang dibuat semanis dan selembut mungkin. Pandangan matanya yang penuh ambisi, kini sama sekali tidak lagi tertuju pada Dharma, melainkan terkunci rapat pada suamiku. Tanpa rasa canggung, Vika mengambil langkah maju, mengabaikan suaminya yang masih berdiri syok di tempatnya. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah suamiku dengan gestur yang sangat centil. "Selamat siang, Pak Bimo," sapanya dengan nada suara yang sengaja diayun-ayunkan manja, mencoba memikat perhatian. "Perkenalkan, nama saya Vika. Senang bisa bertemu dengan Anda di sini." Suamiku hanya menoleh sekilas ke arah uluran tangan itu. Dia sama sekali tidak menggerakkan jemarinya untuk menyambut perkenalan tersebut. Sebaliknya, dia justru semakin mempererat genggaman tangannya pada jemariku, mengangkatnya sedikit ke depan dada, lalu menatap Vika dengan pandangan yang sangat dingin dan berjarak. "Maaf," ucap suamiku dengan nada suara yang sangat datar, namun terdengar begitu menohok. "Tangan saya saat ini sudah penuh, dan tidak ada tempat lagi untuk yang lain." Seketika itu juga, warna merah padam langsung menjalar di seluruh wajah Vika, akibat menahan malu yang teramat sangat. Uluran tangannya sempat menggantung canggung di udara selama beberapa detik, sebelum akhirnya ditarik kembali dengan gerakan yang sangat kikuk. Aku hanya melihat drama murahan itu dengan ketenangan penuh. Di sampingnya, Dharma menyaksikan seluruh adegan itu dengan rahang yang mengeras, menahan amarah yang luar biasa. Dadanya tampak naik turun dengan cepat. Bagiku, itu adalah momen pertama kalinya sejak perceraian kami, di mana Dharma merasakan apa itu artinya kalah yang sesungguhnya. Bukan hanya karena dia menyadari suamiku jauh lebih mapan, tetapi karena rasa perih dan sakit akibat luka batin yang muncul ketika melihat istrinya sendiri secara spontan berubah menjadi wanita penggoda saat melihat pria lain yang memiliki kuasa lebih tinggi darinya. Belum juga rasa canggung di antara mereka mencair. Dari arah pintu masuk samping, seorang pria dengan seragam instansi pembiayaan berjalan setengah, berlari menuju ke arah posisi kami berdiri. Pria berkacamata itu memegang erat sebuah papan jalan dengan tumpukan berkas tebal di atasnya. Kehadirannya seolah menjadi penutup tirai bagi panggung sandiwara kemewahan yang sejak tadi dipaksakan oleh mantan suamiku. Pria itu melewatiku dan suamiku begitu saja, lalu menghentikan langkahnya tepat di hadapan Dharma, yang wajahnya masih terlihat sangat kusut. "Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar.
Pak Dharma, kata petugas. Leasing tersebut dengan volume, suara yang cukup lantang, hingga menarik perhatian beberapa sales yang sedang berjaga di dekat mobil pajangan. Kami dari pihak analis ingin menyampaikan hasil verifikasi akhir terkait permohonan kredit unit mobil baru yang Bapak ajukan tadi pagi. Berdasarkan keputusan mutlak dari kantor pusat kami, dengan sangat menyesal, kami harus mengumumkan bahwa seluruh proses pengajuan kredit Bapak terpaksa kami batalkan secara total. Mendengar pengumuman yang begitu tiba-tiba, raut wajah Dharma langsung berubah menjadi sangat panik. Harga dirinya yang setinggi langit, rasanya seperti dihempaskan begitu saja ke lantai marmer yang keras. Aku bisa melihat kepanikan yang luar biasa di matanya. Sebuah bentuk rasa perih yang teramat sangat, karena rahasia dapurnya terancam terbongkar di hadapanku. Dia langsung merebut berkas dari tangan petugas itu dengan gerakan kasar. Apa-apaan ini? Apa maksudnya dibatalkan begitu saja? Bentak Dharma. Suaranya naik beberapa oktav hingga menggema di dalam ruangan. Saya ini konsumen. Segala persyaratan dokumen sudah saya lengkapi. Uang mukanya juga sudah siap di rekening saya. Jangan main-main kalian ya. Petugas leasing itu sama sekali tidak gentar menghadapi luapan amarah Dharma. Dengan sikap profesional yang sangat dingin, dia menunjuk salah satu lembaran kertas di papan jalannya. Kami tidak sedang bermain-main, Pak Dharma. Tim analis keuangan kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang sangat fatal pada data nominal gaji bulanan yang Bapak lampirkan di berkas. Sekitar 20 menit yang lalu, pihak kami sudah melakukan konfirmasi silang langsung dengan divisi personalia di perusahaan tempat Bapak bekerja. Pria berkacamata itu menatap Dharma dengan pandangan yang sangat tajam, dan pihak perusahaan Anda menyatakan bahwa nominal angka yang tertera di slip gaji, serta beberapa dokumen pendukung lainnya, terbukti tidak sesuai dengan data asli mereka. Dengan kata lain, dokumen yang Bapak serahkan kepada kami telah dimanipulasi secara ilegal. Mendengar penjelasan itu, wajah Dharma langsung berubah menjadi merah kehitaman, menahan rasa malu yang luar biasa hebat. Di tengah kepungan rasa sakit akibat kebohongannya yang telanjang di depan umum, dia mulai kehilangan kendali diri. Ini pasti rekayasa kan? Kalian sengaja mau mempermalukan saya dan istri saya di sini karena kami tidak jadi membeli tunai? Panggil manajer kalian! Teriaknya dengan urat leher yang menegang. Vika yang berdiri di belakangnya hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil meremas tas tangannya. Wajahnya tampak sangat pucat karena sadar betul bahwa kedok pamer kekayaan mereka yang bermodalkan dokumen palsu kini sudah hancur lebur tanpa sisa. Namun semua teriakan histeris Dharma itu langsung terhenti ketika General Manager kami mengambil langkah maju dengan ketenangan yang luar biasa. Beliau menyahut, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Dharma. Keputusan pembatalan ini murni keluar dari sistem validasi hukum pihak rekanan leasing kami. Bukan karena ada rekayasa atau campur tangan dari pihak manapun di dalam dealer ini. Sesuai dengan aturan tertulis kami, setiap pengajuan dokumen yang terbukti tidak valid atau dipalsukan, wajib langsung ditolak tanpa ada proses kompromi. Suamiku Pak Bimo sama sekali tidak berniat untuk ikut campur atau mengeluarkan kata-kata makian untuk membalas perlakuan buruk Dharma di awal tadi. Baginya, melayani orang yang sedang kalap hanya akan menurunkan kelasnya sendiri. Suamiku hanya menatap Dharma dengan pandangan penuh rasa kasihan, seolah sedang melihat sosok malang yang baru saja menghancurkan masa depannya sendiri demi sebuah gengsi kosong. Pak Bimo kemudian merangkul pundakku dengan sangat lembut, menuntun langkahku perlahan untuk berjalan menuju ke arah pintu keluar kaca, tempat mobil keluarga hitam premium kami yang sudah selesai dibersihkan telah menunggu di pelataran depan. Tanpa perlu membalas satupun kalimat kasarnya dengan amarah, realita kehidupan nyata sudah memberikan jawaban yang jauh lebih telak dan meninggalkan luka batin yang mendalam bagi mereka berdua. Saat kendaraan kami perlahan mulai bergerak meninggalkan pelataran showroom, aku sempat melirik melalui kaca spion luar. Di sana, Dharma masih berdiri dengan tubuh yang lemas di samping tumpukan dokumennya yang berserakan. Sementara Vika mulai berteriak marah ke arah suaminya karena rencana pamer mereka hari itu berakhir menjadi sebuah petaka yang memalukan. Hari-hari setelah kejadian di area pameran itu berlalu begitu saja bagi keluargaku. Bagiku, fokus utamaku saat ini hanyalah menjaga kesehatan janin di dalam kandunganku dan mempersiapkan segala kebutuhan menyambut anak pertama kami. Namun, di balik dinding rumah megah kami, sebuah cerita lain ternyata sedang bergulir tanpa pernah kusadari. Cerita tentang bagaimana runtuhnya sebuah pernikahan di tempat lain, akibat rasa iri yang sudah terlanjur mendarat di kepala seorang wanita. Malam itu, di ruang kerja rumah kami, suamiku Pak Bimo sedang sibuk memeriksa beberapa laporan keuangan mingguan. Tiba-tiba dia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di atas meja dengan dahi yang berkerut dalam.
Aku yang baru saja masuk membawakannya secangkir teh hangat. Langsung berjalan mendekat dan mengusap pundaknya perlahan. Ada masalah di kantor, sayang? Kok mukanya kelihatan capek banget begitu? Tanyaku sambil mendudukkan diri di kursi sebelah meja kerjanya. Suamiku menoleh, lalu meraih tanganku dengan lembut. Dia mengukir senyum tipis untuk menenangkanku. Bukan masalah kantor, Kinanti. Ini ada nomor asing yang dari beberapa hari lalu terus-menerus mengirimkan pesan singkat ke nomor pribadiku. Awalnya aku abaikan, karena kupikir cuma salah sambung, atau pelanggan yang dapat nomor ini dari kartu nama bisnisku. Tapi lama-kelamaan, isinya makin aneh dan mengganggu kesibukanku. Dia lalu membalikkan layar ponselnya ke arahku. Kamu coba lihat sendiri. Aku rasa kamu kenal dengan foto profil wanita ini. Aku memicingkan mata, menatap layar benda digital itu dengan saksama. Detik itu juga, rasa perih yang menggelikan sekaligus menggelitik, mendadak merayap di dadaku. Di atas layar itu, terpampang jelas sederet pesan dari sebuah nomor baru. Pesan pertama tertulis, "Selamat malam Pak Bimo, saya Vika, yang kemarin kita sempat bertemu di dealer. Semoga pesan saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda." Pesan itu dikirim tepat di malam setelah kejadian pembatalan kredit tempo hari. Dan di bawahnya, ada pesan kedua yang dikirim keesokan harinya. "Terima kasih ya Pak, sudah bersikap sangat ramah kemarin." Meskipun suasananya sempat agak canggung karena keributan itu, suamiku sama sekali tidak memberikan respon satu kata pun. Namun si pengirim ternyata tidak tahu malu dan tidak mau menyerah begitu saja. Puncaknya adalah pesan ketiga, yang berisi sebuah foto Vika dengan pose yang sengaja dibuat semenarik mungkin, mengenakan pakaian yang cukup berani, lengkap dengan kalimat, "Malam yang sepi. Apa kalau Anda sedang senggang? Mungkin kita bisa mengobrol santai kapan-kapan?" Aku menyandarkan punggungku di kursi, menarik napas dalam-dalam. Luka batin masa lalu saat Vika merebut Dharma dariku sama sekali tidak terasa sakit lagi. Justru tindakan nekat Vika saat ini membuatku merasa kasihan dengan pola pikirnya yang begitu dangkal. Astaga, dia benar-benar nekat ya, ucapku sambil menggelengkan kepala pelan. Jadi dia mengambil kartu nama yang sempat diberikan oleh General, manajer kita tempo hari. Iya, sepertinya begitu, sahut suamiku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Aku tadinya mau langsung menekan tombol blokir pada nomor ini. Tapi karena beberapa hari ini, jadwalku sangat padat dengan rapat, koordinasi luar kota, aku sampai lupa untuk membersihkan kotak masukku. Aku sama sekali tidak berniat melayani wanita seperti ini, Kinanti. Bagiku, dia hanya benalu yang mencoba mencari celah keuntungan. Sementara di rumah mereka sendiri, situasi rupanya sudah menjadi bom waktu yang sangat mencekam. Di balik ketidaktahuanku malam itu, Dharma yang sudah dirundung. Rasa perih akibat penolakan leasing dan kehilangan harga diri mulai dilingkupi rasa curiga yang teramat akut. Dia sering mendapati Vika tersenyum-senyum sendiri menatap layar ponsel, terburu-buru menghapus jejak percakapan, bahkan membawa ponselnya hingga ke dalam kamar mandi, demi menyembunyikan aksi nekatnya menggoda suamiku. Pertengkaran demi pertengkaran kecil mulai sering meletus di antara mereka, karena Dharma merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik punggungnya. Ego Dharma yang sudah terlanjur terluka parah sejak di showroom, membuat pikirannya dipenuhi prasangka buruk. Tanpa dia tahu bahwa istri yang dia pilih dengan mengorbankan diriku dulu, kini sedang aktif menabur benih pengkhianatan baru demi bisa mencicipi kemewahan hidup yang tidak akan pernah bisa diwujudkan oleh seorang Dharma. Siang itu, aku dan suamiku baru saja melangkah keluar dari ruang rapat internal di lantai atas gedung dealer kami. Kami sedang berjalan santai menuju area pameran bawah, sembari membicarakan persiapan persalinan yang tinggal beberapa bulan lagi. Namun, ketenangan kami mendadak terhenti begitu kaki kami baru saja menapak lantai marmer showroom. Dari arah pintu masuk utama, suasana tiba-tiba menjadi sangat kacau. Aku mendengar suara langkah kaki yang dihentakkan dengan sangat kasar, diikuti oleh suara teriakan yang melengking tinggi. Ketika aku menoleh, aku melihat Dharma berjalan tergesa-gesa, dengan wajah yang merah padam menahan amarah yang luar biasa. Di belakangnya, Vika mengekor dengan langkah gontai dan wajah yang tampak sangat ketakutan. Sudah kuduga, ternyata kalian berdua memang benar-benar menjijikan di belakangku. Teriak Dharma dengan suara lantang, yang seketika memotong musik instrumental di dalam ruangan. Seketika itu juga, atmosfer di dalam showroom berubah menjadi sangat mencekam. Beberapa pelanggan yang sedang melihat-lihat unit mobil langsung menghentikan obrolan mereka. Sementara para sales yang sedang bertugas langsung berdiri tegak dengan pandangan cemas. Mereka semua membentuk lingkaran, bersiap menonton drama yang sengaja diciptakan oleh mantan suamiku. Aku menggernyitkan dahi, merasakan ketidaknyamanan yang mulai merayap.
Aku melirik suamiku yang tetap berdiri tegak di sampingku, dengan wajah yang sangat tenang. Ada apa lagi ini, Dharma? Mau membuat keributan apa lagi kamu di tempat kami? Tanyaku dengan nada suara yang casual namun tegas. Mencoba meredam situasi agar tidak semakin liar. Dharma melepaskan tawa sinis yang terdengar sangat kering, dan dipenuhi rasa puas yang semu. Dia melangkah maju beberapa langkah, memperkecil jarak di antara kami, lalu merogoh saku celananya untuk mengeluarkan sebuah ponsel. Aku datang ke sini bukan untuk meributkan masalah kredit mobil yang kemarin. Kinanti, bentak Dharma sambil mengacungkan ponsel itu ke udara, dengan telunjuk yang bergetar hebat. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk membuka kedok suamimu yang sok suci ini, di depan seluruh karyawan dan pelangganmu. Aku hanya diam menatapnya dengan pandangan datar. Dharma mengarahkan layar ponsel itu tepat ke hadapan wajahku. Lihat ini baik-baik. Pria kaya yang kamu banggakan ini ternyata diam-diam menjalin hubungan gelap di belakangmu. Dengan istriku sendiri, seru Dharma dengan volume yang sengaja dikeraskan agar seluruh orang di ruangan itu mendengar tuduhannya. Vika yang berdiri di belakang Dharma tampak makin gelisah. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan yang membantunya hari itu. Dia mencoba menarik ujung jaket Dharma, berbisik dengan suara yang sangat gemetar. Dharma, tolong hentikan. Ayo kita pulang sekarang, jangan begini. Aku malu. Namun Dharma langsung menepis tangan Vika dengan sangat kasar, hingga wanita itu mundur beberapa langkah. Rasa rendah diri yang terlanjur membakar isi kepala Dharma tampaknya telah menutup seluruh akal sehatnya. Dharma kembali menatapku dengan pandangan penuh kemenangan yang sangat keliru. Lihat, Kinanti. Dulu waktu kita masih hidup bersama, kamu selalu memandangku seolah-olah aku ini pria paling buruk di dunia. Ternyata sekarang, nasibmu tetap sama saja, tidak ada perbedaan. Dia menyeringai lebar, menunjuk suamiku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pikir setelah menceraikanku, hidupmu bakal otomatis bahagia selamanya? Nyatanya, kamu cuma mendapatkan suami yang tabiatnya sama persis sepertiku. Suara bisik-bisik dari para pengunjung mulai terdengar riuh di sekitar kami. Beberapa orang bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian dramatis ini. Dharma yang merasa mendapat dukungan dari perhatian publik semakin menjadi-jadi. Dia berteriak lagi. Dengar semuanya. Suami dari pemilik dealer ini juga seorang tukang selingkuh. Dia menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menggoda perempuan lain. Istriku hampir setiap hari menerima kiriman pesan dan telepon dari nomor pribadi suamimu ini. Lelaki macam apa itu? Kayak sedikit langsung main perempuan di saat istrinya sedang hamil tua. Dia kembali menoleh kepadaku, menikmati apa yang dia kira sebagai hancurnya duniaku. Wajahnya dipenuhi rasa puas yang teramat sangat. Kasihan sekali kamu, Kinanti. 4 tahun lalu, kamu gagal mempertahankan rumah tangga kita karena aku memilih wanita lain. Sekarang kamu berhasil menikah lagi dengan orang kaya. Tapi ternyata kamu dapat laki-laki yang kelakuannya tidak jauh beda denganku. Dharma menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa mengejek. Ternyata kamu memang tidak pernah becus. Dan tidak pernah bisa memilih laki-laki yang benar untuk hidupmu. Aku menatap mantan suamiku itu selama beberapa detik dengan ketenangan yang luar biasa. Bagiku, tuduhan kasarnya sama sekali tidak memicu rasa perih atau sakit, karena aku tahu persis siapa suamiku dan bagaimana kebenarannya. Luka batin masa lalu tidak akan pernah bisa terbuka lagi oleh fitnah murahan seperti ini. Aku justru menyunggingkan sebuah senyum tipis di bibirku. Bukan karena aku merasa terpojok, melainkan karena aku tahu sebentar lagi semua ucapan busuknya akan berbalik menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Suamiku, Pak Bimo, kemudian melangkah maju 1 langkah dengan pembawaan yang sangat tenang dan berwibawa. Dia menatap Dharma dengan pandangan mata yang tajam namun dingin. Seolah sedang menghadapi seorang anak kecil yang sedang mengamuk tanpa alasan. Pak Dharma, ucap suamiku dengan nada suara yang berat dan terdengar begitu berkelas. Apakah Bapak sudah benar-benar selesai berbicara dan menumpahkan semua fitnah kepada keluarga saya? Kalau semua tuduhan palsu itu sudah selesai Bapak sampaikan, sekarang izinkan saya menunjukkan kepada semua orang yang ada di ruangan ini siapa yang sebenarnya bertingkah murahan dan mengejar siapa. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suamiku langsung mengeluarkan ponsel pribadinya dari saku, jas dengan gerakan yang sangat tenang. Dia menolak ke arah general manager yang berdiri siaga di dekat meja resepsionis. Tolong hubungkan layar ponsel saya ke proyektor. Utama di tengah, showroom sekarang juga, ucap Pak Bimo dengan nada yang datar. Namun syarat akan otoritas mutlak. Hanya butuh waktu kurang dari 10 detik bagi staf operasional kami untuk memindahkan tampilan data digital itu. Layar televisi raksasa setinggi 3 meter, yang biasanya menampilkan promosi mobil premium,
tiba-tiba berubah memaparkan secara transparan seluruh riwayat obrolan dari nomor pribadi milik Vika ke nomor telepon suamiku. Kamu silakan baca sendiri tulisan yang ada di layar besar itu. Dharma, kata suamiku sambil melipat tangan di dada, menatap mantan suamiku dengan pandangan yang begitu dingin. Perhatikan baik-baik, siapa yang pertama kali memulai mengirimkan pesan teks di sana. Perhatikan juga, siapa yang terus-menerus mengemis perhatian setiap malam. Seluruh orang di dalam ruangan, termasuk para pelanggan dan jajaran manajer yang menonton, serentak mendongakkan kepala mereka untuk membaca bait demi bait teks yang terpampang nyata di atas layar itu. Terlihat jelas pesan pertama Vika yang sama sekali tidak mendapatkan respons. Pesan kedua yang juga berakhir dengan centang abu-abu, hingga puncaknya adalah deretan foto selfie centil yang dikirimkan Vika dengan berbagai untayan kalimat rayuan murah demi bisa memikat suamiku. Sama sekali tidak ada satupun balasan dari suamiku di sana. Malah di bagian bawah log percakapan, terlihat notifikasi sistem bahwa nomor Vika telah dimasukkan ke dalam daftar laporan gangguan keamanan dealer. Rasa perih yang teramat sangat seketika terpancar dari wajah Dharma saat menyadari fakta asli yang ada di depan matanya. Bukan begitu kejadiannya. Dharma, ini semua pasti rekayasa. Mereka sengaja menjebak aku. Vika tiba-tiba berteriak histeris, mencoba meraih lengan jaket. Dharma dengan tubuh yang gemetar hebat karena menahan malu yang luar biasa. Wajah cantiknya yang tadi tebal dengan riasan mahal, kini tampak layu dan pucat pasi. Setelah kedoknya sebagai wanita, materialistis dikuliti. Habis-habisan di depan publik. Dharma langsung menepis tangan Vika dengan sangat kasar, hingga wanita itu terhuyung ke belakang menabrak tiang brosur. "Diam kamu! Jangan berani-berani sentuh aku lagi!" bentak Dharma dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Aku bisa melihat bagaimana luka batin yang baru saja tercipta langsung meremukkan sisa-sisa ego kelelakiannya. Pria itu menatap wanita yang dulu dia pilih dengan mengorbankan ketulusanku dengan pandangan penuh rasa jijik. Dharma baru menyadari bahwa selama ini dia telah memelihara seseorang yang siap menusuknya dari belakang kapan saja hanya demi mengejar kilau harta milik orang lain. Aku melangkah maju satu langkah, berdiri tegap di samping suamiku, yang dengan sigap merangkul pinggangku penuh perlindungan. Aku memandang Dharma tanpa ada sedikit pun rasa dendam atau benci. Bagiku, melihatnya hancur bukan lagi sebuah kemenangan yang harus dirayakan, melainkan sebuah tontonan yang menyedihkan. Dharma, sejak dulu tabiat burukmu memang tidak pernah berubah sedikit pun. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, namun terdengar begitu menusuk sisa harga dirinya. Kamu selalu terburu-buru menuduh dan mencari kesalahan orang lain, hanya untuk menutupi rasa rendah dirimu sendiri yang akut. Kamu sengaja menyeret istrimu ke tempat ini dengan niat awal untuk mempermalukan kehidupan baruku. Tapi kenyataannya, kehidupan justru membalikkan semuanya dan membuatmu mempermalukan dirimu sendiri di depan seluruh dunia. Bisik-bisik dari para pengunjung di sekeliling kami semakin riuh terdengar. Bahkan beberapa orang secara terang-terangan menertawakan kebodohan Dharma, sambil terus merekam kejadian dramatis tersebut. Ponsel milik Vika yang sejak awal digenggam erat oleh Dharma, akhirnya terlepas dari tangannya, jatuh menghantam lantai marmer dengan bunyi retakan yang cukup nyaring, menggambarkan kondisi harga diri mereka yang kini sudah hancur berkeping-keping, tanpa ada sisa yang bisa diselamatkan lagi. Seminggu setelah keributan besar yang terjadi di area pameran kami, dampak dari kejadian itu ternyata bergulir jauh lebih cepat dan lebih mengerikan dari apa yang bisa kubayangkan. Kamu tahu kan kekuatan media sosial di zaman sekarang? Ya, video rekaman saat Dharma berteriak-teriak menuduh suamiku, memaki petugas lembaga pembiayaan, hingga momen memalukan saat pesan-pesan murah istrinya dibuka di layar proyektor. Raksasa, ternyata disebarkan oleh salah satu pengunjung. Video itu viral di mana-mana. Netizen beramai-ramai menghujat kelakuan mereka berdua. Tapi rupanya, badai sesungguhnya baru saja dimulai bagi kehidupan mantan suamiku itu. Sore itu, suamiku Pak Bimo baru saja kembali dari kantor pusat dan membawakanku beberapa lembar dokumen laporan investigasi. Kinanti, tampaknya mantan suamimu sedang menghadapi konsekuensi yang sangat berat akibat ulahnya. Sendiri, kata suamiku, sambil memberikan berkas itu kepadaku saat kami duduk di ruang keluarga. Aku menerima kertas-kertas itu dengan dahi mengernyit. Pihak manajemen tempatnya bekerja ternyata ikut melihat video viral tersebut. Karena kasusnya mencuat ke publik, tim audit internal perusahaan mereka langsung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rekam jejak pekerjaannya di kantor. Aku membaca baris demi baris laporan resmi tersebut. Hatiku tidak merasakan kepuasan ataupun kegembiraan, melainkan sebuah refleksi mendalam
tentang bagaimana kesombongan bisa membutakan mata seseorang. Di dalam dokumen itu tertulis dengan sangat jelas bahwa pihak internal kantor, Dharma telah menemukan sebuah kecurangan yang sangat fatal. Slip gaji yang tempo hari dia bawa untuk mengajukan kredit mobil baru di dealer kami, ternyata murni hasil manipulasi data yang dia lakukan secara ilegal, dengan memalsukan tanda tangan serta stempel divisi keuangan kantornya, demi terlihat sebagai orang kaya berpenghasilan tinggi. Lalu, apa tindakan dari pihak perusahaannya, sayang? Tanyaku sambil menatap suamiku. Pak Bimo mengembuskan napas pendek, lalu menyahut dengan nada suara yang casual namun berwibawa. Direktur personalia mereka langsung mengadakan rapat internal darurat pagi tadi. Dharma dipanggil ke ruang sidang utama. Dia sempat mencoba membela diri dan memohon agar masalah pribadi ini tidak dicampur adukan dengan pekerjaannya. Dia bahkan berdalih bahwa kita yang menjebaknya di showroom. Suamiku menggelengkan kepala pelan, tapi pihak legal kantornya tetap tegas. Tindakan memalsukan dokumen penting. Perusahaan adalah pelanggaran, kode etik berat yang tidak bisa ditoleransi. Jadi per hari ini, dia resmi diberhentikan secara tidak hormat, tanpa mendapatkan pesangon ataupun surat rekomendasi kerja. Membayangkan bagaimana proses pemecatan itu berlangsung. Aku bisa merasakan betapa hancurnya sisa harga diri yang selama ini dipertahankan oleh Dharma. Bagi seorang pria yang hidupnya didominasi oleh gengsi dan penilaian orang lain, kehilangan status sosial dan pekerjaan dengan cara yang sangat memalukan seperti ini, pasti memicu rasa perih yang teramat sangat di dalam jiwanya. Ini adalah bentuk luka batin yang dia ciptakan sendiri, sebuah lubang kehancuran yang digali oleh keangkuhannya di masa lalu. Seluruh rekan kerjanya menyaksikan, dia mengemas barang-barang di meja kantor ke dalam kardus kosong, di bawah tatapan penuh cemuh. Berita pemecatannya karena kasus penipuan dokumen langsung menyebar luas, menutup seluruh aksesnya untuk mencari pekerjaan baru di kota ini. Hari itu, Dharma benar-benar kehilangan fondasi hidupnya. Dia terlempar ke titik terendah, kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya, dan harus menghadapi kenyataan nyata bahwa topeng kesuksesan semu yang selama ini dia banggakan di hadapanku telah hancur berkeping-keping tanpa menyisakan apapun selain rasa perih yang mendalam. Meskipun aku tidak berada di dalam rumah kontrakan mereka saat badai itu meletus, aku bisa membayangkan betapa mencekamnya atmosfer di sana setelah berita pemecatan itu tiba. Beberapa hari kemudian, salah satu kerabat jauh yang kebetulan bertetangga dengan mereka menceritakan semuanya kepadaku. Cerita tentang bagaimana akhir tragis dari sebuah hubungan yang sejak awal dibangun di atas landasan kepalsuan dan pengkhianatan. Sore itu, Dharma melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan tubuh yang lemas, membawa sebuah kardus berisi sisa-sisa barang dari meja kantornya, yang baru saja dia tinggalkan selamanya. Namun alih-alih menemukan ketenangan atau dukungan dari sang istri, dia justru dihadapkan pada pemandangan ruang tamu yang berantakan dengan koper-koper besar yang sudah terbuka di atas lantai. Vika sedang sibuk memasukkan gaun-gaun dan tas-tas mahalnya dengan gerakan yang sangat kasar. Begitu melihat suaminya datang dengan tampang kusut, Vika langsung meledak tanpa basa-basi. "Bagus ya, jam segini sudah pulang sambil bawa kardus rongsokan," teriak Vika dengan nada melengking yang memekakkan telinga. "Berita tentang kamu yang dipecat secara tidak hormat karena memalsukan slip gaji sudah menyebar di grup arisan teman-temanku. Dharma benar-benar bikin malu. Kamu gagal pamer mobil baru di depan mantan istrimu, dan sekarang malah jadi pengangguran tidak berguna." Dharma yang saat itu sudah kehabisan energi, hanya bisa menaruh kardusnya di lantai dengan pasrah. Rasa perih yang teramat sangat mulai menjalar di dadanya. Sebuah luka batin yang langsung meremukkan sisa-sisa harga diri yang dia miliki. "Kamu bisa diam tidak, Vika? Aku ini sedang tertimpa musibah besar." Bukannya menenangkan suami yang sedang hancur, "Kamu malah sibuk mengemas barang-barang begini. Mau pergi kemana?" tanya Dharma dengan suara yang bergetar, menahan amarah sekaligus kepanikan. Vika tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa sinis yang penuh dengan rasa muak yang mendalam. Dia berdiri tegak, melipat kedua tangannya di dada, lalu menatap Dharma dengan pandangan yang sangat merendahkan. "Mau kemana kamu tanya?" "Ya mau pergi dari rumah sempit dan suami pecundang sepertimu. Asal kamu tahu ya, Dharma, sejak awal aku itu mau menikah denganmu, karena kamu selalu sesumbar kalau kamu itu kaya raya, dan bisa memenuhi seluruh gaya hidupku yang mewah. Tapi apa kenyataannya? Kamu cuma pria penuh kepalsuan, yang hidup dari hasil manipulasi data." Kalimat kasar itu menghantam tepat pada bagian paling sensitif dari ego Dharma. Dharma mengepalkan tangannya dengan erat, menahan rasa sakit yang luar biasa. "Kurang ajar kamu ya. Kamu lupa siapa yang membelikan semua tas mewah yang kamu pakai itu? Siapa yang memenuhi semua gengsi kosongmu selama ini?
Aku bahkan sampai tega mendepak Kinanti yang tulus. Cuma demi wanita matris sepertimu, bentak Dharma dengan suara parau. Vika sama sekali tidak gentar. Dia justru menyeringai lebar, memandang Dharma dengan pandangan penuh kemenangan yang memuakan. Jangan pernah bawa-bawa nama Kinanti di depanku. Kinanti itu jauh lebih cerdas, karena bisa lepas dari laki-laki sepertimu. Dan soal semua pesan singkat serta foto selfie yang aku kirim ke Pak Bimo malam-malam, Vika menduga kalimatnya sejenak, sambil menatap Dharma dengan pandangan dingin. Ya, aku memang sengaja melakukan semua itu untuk menggoda dia. Kenapa? Karena aku sadar kalau kamu itu tidak akan pernah mampu memberiku kehidupan mewah. Seperti yang dipunya Pak Bimo, aku cuma mau hidup nyaman, Dharma. Dan bersamamu, hidup nyaman itu cuma mimpi siang bolong. Mendengar pengakuan jujur yang begitu kejam dari mulut istrinya sendiri, seluruh pertahanan diri Dharma runtuh seketika. Pria itu terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, bersandar pada kotak kardus kerjanya yang sudah tidak berarti lagi. Rasa perih ini begitu nyata, membakar habis sisa-sisa keangkuhan yang selama ini dia agungkan. Dharma akhirnya menyadari, dengan cara yang paling tragis, bahwa wanita yang 4 tahun lalu dia bela, mati-matian dengan mengorbankan ketulusanku, ternyata sama sekali tidak pernah mencintai dirinya. Vika menarik riting kopernya dengan bunyi berdecit yang nyaring, lalu melangkah keluar melewati tubuh Dharma yang tak berdaya tanpa menoleh lagi. Meninggalkan mantan suamiku sendirian di tengah puing-puing kehancuran rumah tangga yang dia ciptakan sendiri akibat kebodohan masa lalunya. Beberapa hari setelah badai rumah, tangga mantan suamiku meledak hingga membuatnya sebatang kara. Sore itu, aku sedang menikmati suasana rumah kami yang tenang. Langit di luar jendela tampak sedikit mendung bergulung kelabu, membawa hembusan angin yang sejuk. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah, mengusap perutku yang terasa semakin penuh karena usia kandungan yang kian bertambah. Ketika tiba-tiba, terdengar suara ketukan perlahan di pintu depan. Ketukannya terdengar ragu-ragu, tidak seperti tamu atau kerabat biasanya yang datang dengan ketukan mantap. Karena suamiku sedang berada di ruang kerja bagian belakang, aku perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu depan untuk membukanya sendiri. Begitu pintu terbuka, aku sempat tertegun melihat sosok yang berdiri di atas keset teras. Pria di hadapanku ini adalah Dharma, namun penampilannya sore itu benar-benar jauh dari kesan pria angkuh yang kutemui di area pameran tempo hari. Wajahnya tampak sangat kusut, matanya sayu dengan lingkaran hitam yang tebal, dan pakaian kemeja polos yang dikenakannya terlihat kusam, seolah tidak disetrika dengan benar. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan yang biasa dia bawa. Dia berdiri di sana seorang diri, tampak begitu rapuh dan kerdil di bawah bayang-bayang atap rumah kami. Aku menatapnya dengan tenang, mencoba menjaga jarak emosional, agar suasana tidak menjadi canggung. Dharma, ada keperluan apa kamu datang ke rumahku sore-sore begini? Tanyaku dengan nada suara yang santai, casual, namun tetap tegas untuk memperjelas batasan di antara kami. Dharma langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pandangan matanya jatuh menatap lantai teras, seolah tidak sanggup menatap langsung ke arah wajahku. Kedua tangannya bertautan, saling meremas dengan sangat gelisah. Aku cuma ingin menemuimu sebentar. Kinanti, ucap Dharma dengan suara yang sangat parau, terdengar lirih, hampir seperti bisikan yang bergetar. Dia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, yang sudah terkikis habis oleh realita. Aku datang ke sini bukan untuk memicu perdebatan baru, juga bukan untuk membuat kekacauan lagi seperti di dealer kemarin. Aku murni datang karena ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu atas semua rentetan sikap burukku di masa lalu. Aku tetap berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada sambil mendengarkan untaian kata yang keluar dari mulutnya. Hatiku tidak bergejolak, tidak ada rasa perih ataupun sakit yang tersisa dari masa lalu. Semua luka batin yang dulu pernah dia torehkan saat menceraikanku demi wanita lain sudah lama sembuh total, berganti dengan rasa damai yang utuh bersama kehidupan baruku. Bagiku, melihatnya berdiri meratapi nasib di depanku saat ini hanyalah sebuah bukti nyata bagaimana waktu bekerja memberikan balasan. Dharma perlahan mengangkat kepalanya sedikit, menatap perut buncitku dengan pandangan penuh penyesalan yang mendalam. Jujur, setelah semua kehancuran menimpaku belakangan ini, aku baru tersadar dari kebutaanku selama 4 tahun ini, Kinanti. Aku benar-benar menyesal. Kalau saja waktu di dunia ini bisa diputar kembali, kalau saja aku tidak menuruti ego kosongku dulu untuk mendepahmu dari hidupku, mungkin nasibku tidak akan berakhir setragis dan semenyedihkan ini. Bisik Dharma lagi, meratapi pilihan-pilihan kelirunya yang kini telah merenggut seluruh fondasi kehidupannya tanpa menyisakan apapun selain kehampaan.
Dia berdiri di teras rumahku, bagaikan seorang musafir yang kelaparan, mengemis sedikit pengampunan dan belas. Kasih dari masa lalu yang pernah dia hancurkan sendiri demi sebuah gengsi. Mendengar seluruh untayan kalimat penyesalan yang keluar dari mulut Dharma sambil menahan tangis, aku tidak lantas menjadi luluh ataupun merasa iba. Aku menghembuskan napas pendek, lalu menatapnya dengan tatapan yang luar biasa teduh. Sama sekali tidak ada binar kepuasan di mataku melihat kondisinya, yang sudah compang-camping dan kehilangan segala hal dalam hidupnya. Aku mengambil langkah kecil, berdiri tepat di ambang pintu, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sangat teratur namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Dharma, tolong dengarkan aku baik-baik. Kataku nadanya begitu santai, namun setiap kata yang kuucapkan terasa seperti sebuah keputusan, final bagi sisa harapannya. Kamu bilang kamu sangat menyesal karena sudah memutus hubungan pernikahan kita 4 tahun lalu. Kamu mengira bahwa tindakanmu menceraikanku demi wanita lain adalah hal yang paling membuatku menderita saat itu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa beban, yang justru memperlebar rasa bersalah di dalam jiwanya. Kamu salah besar. Hal yang paling kejam yang pernah kamu lakukan kepadaku bukanlah saat kamu menjatuhkan talak atau memilih pergi meninggalkanku. Dharma mengangkat wajahnya perlahan, menatap mataku dengan pandangan yang tampak begitu redup dan kehilangan arah. Maksud kamu apa, Kinanti? Bukankah waktu itu kamu sangat terpukul? Tanyanya dengan suara yang makin tenggelam oleh rasa perih yang teramat sangat. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu dengan tegahnya membentuk pola pikirku agar percaya bahwa aku ini wanita tidak berguna. Kamu membuatku sempat meyakini kalau aku tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan lagi di dunia ini tanpa adanya kehadiran dirimu di sisiku. Lanjutku, setiap kalimat meluncur dengan sangat jujur, menghantam telak sisa-sisa ego kelelakiannya yang pernah dia banggakan dulu. Aku mengusap perutku yang kian membesar dengan penuh kasih sayang. Tapi sekarang, kamu bisa melihat sendiri buktinya kan? Syukurlah, semua perkiraan dan sumpah serapahmu tentang kemiskinanku waktu itu terbukti salah total. Belum sempat mantan suamiku itu membalas kalimat menohokku, pintu kayu jati di belakangku terbuka lebih lebar. Suamiku Pak Bimo keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 buah cangkir, teh hangat yang masih mengepulkan uap tipis. Di atas nampan kecil, pria yang tempo hari dituduh secara keji di depan umum itu, kini hanya mengenakan kaos rumahan biasa dan celana panjang santai. Tidak ada setelan jas mewah yang mengintimidasi. Tidak ada pula pandangan penuh kemarahan. Begitu melihat keberadaan Dharma yang berdiri gemetar di teras kami, suamiku tidak langsung memanggil satpam kompleks atau mengusirnya dengan ketus. Sebaliknya, Pak Bimo justru menaruh nampan itu di atas meja teras dengan sangat tenang, lalu menganggukkan kepalanya dengan sopan ke arah tamunya. Selamat sore, Pak Dharma. Silakan diminum dulu tehnya selagi hangat, biar pikirannya bisa sedikit lebih tenang setelah perjalanan jauh ke sini. Ucap suamiku dengan nada yang sangat ramah, seolah-olah seluruh fitnah kejam yang sengaja diciptakan Dharma di depan para pelanggan dealer minggu lalu sama sekali tidak pernah terjadi. Sikap yang ditunjukkan oleh suami baruku itu benar-benar memberikan pukulan yang luar biasa hebat bagi mental Dharma. Aku bisa melihat dari perubahan matanya yang mendadak redup. Rasa perih ini timbul karena untuk pertama kalinya dalam hidup Dharma, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seperti apa rasanya menjadi seorang pria yang benar-benar berkelas dan memiliki harga diri tinggi. Pria sejati ternyata tidak perlu membalas hinaan rendahan dengan tindakan yang sama, dan tidak perlu membalas fitnah keji menggunakan luapan amarah yang meledak-ledak. Keterangan dan kebaikan hati suamiku justru menjadi tamparan paling keras yang membuat Dharma merasa menjadi makhluk paling kerdil dan menjijikan di dunia ini. Menyadari bahwa kualitas dirinya berada jauh di bawah pria yang kini mendampingi hidupku. Melihat kemurahan hati yang ditunjukkan oleh suamiku, Dharma benar-benar kehilangan kata-kata. Dia memandangi 2 cangkir teh hangat di atas meja teras dengan pandangan yang kosong. Bagiku, tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan di antara kami. Semua urusan masa lalu sudah selesai, dan lembaran baru kehidupanku sudah tertulis dengan sangat indah. Pria di hadapanku ini tampaknya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malu yang bertubi-tubi, menghantam dirinya sendiri sejak melangkah ke rumah ini. Terima kasih banyak, Pak Bimo. Kinanti, aku benar-benar minta maaf. Aku pamit dulu, ucap Dharma dengan nada suara yang sangat parau, nyaris berupa bisikan lirih yang tenggelam di udara sore. Dia perlahan membalikkan badannya, melangkah menjauh dari teras rumah kami, dengan bahu yang merosot ke bawah seolah memikul beban yang teramat berat. Setiap jengkal langkah yang diambilnya menjauh dari pintu rumah kami, seolah menjadi penegasan atas luka batin baru yang harus dia tanggung sepanjang
Sisa hidupnya akibat kesalahannya sendiri. Ketika Dharma membuka pintu pagar besi depan dan berjalan menuju mobil lamanya yang terparkir di pinggir jalan kompleks, dia sempat menghentikan langkahnya sebentar. Dari ambang pintu teras, aku dan suamiku tetap berdiri berdampingan mengawasinya dengan tenang. Dharma membalikkan badannya, melemparkan pandangan terakhirnya ke arah rumah kami sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan kompleks perumahan ini. Di detik itulah, suamiku perlahan merangkul pundakku dengan sangat posesif, lalu menunduk menatapku sambil tersenyum hangat. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang, sayang. Ayo kita masuk, udara luar mulai makin dingin. Kasihan anak kita di dalam perut, kata Pak Bimo dengan nada penuh kasih sayang, sambil mengusap jemariku lembut. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, lalu melepaskan tawa renyah yang sangat lepas. Iya sayang, ayo masuk. Pikiranku sudah sangat tenang sekarang. Jawabku sambil membalas genggaman tangannya yang hangat. Kami berdua tertawa bersama, menikmati kebahagiaan sejati yang kami bangun di atas pondasi ketulusan, menyambut kehadiran buah hati pertama kami yang tinggal beberapa bulan lagi. Melalui celah pagar yang terbuka, aku bisa melihat bagaimana wajah Dharma tampak semakin redup menyaksikan momen kebersamaan kami. Rasa perih yang teramat sangat pasti sedang membakar seluruh isi dadanya. Karena dia harus menerima kenyataan nyata bahwa kehilanganku sama sekali bukan disebabkan oleh hadirnya pria lain yang memiliki harta melimpah. Dia kehilangan diriku murni karena kesombongannya sendiri, karena ego butanya yang mengira kebahagiaan bisa diukur dengan materi semu, serta karena rentetan keputusan keliru yang dia ambil demi wanita lain di masa lalu. Dharma segera masuk ke dalam mobil tuanya, menyalakan mesin yang terdengar berderit kasar, lalu menginjak pedal gas untuk melaju pergi melalui sudut mataku. Aku melihat kendaraan itu perlahan bergerak membelah jalanan kompleks yang sepi dan mulai menghilang di tikungan jalan luar. Aku dan suamiku kemudian berbalik arah, melangkah masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu kayu jati kami rapat-rapat. Bagiku, ketukan pintu sore itu adalah sebuah penutup yang sempurna. Aku tahu pasti, ada beberapa pintu di dalam perjalanan hidup ini, yang sekali dihempaskan oleh keangkuhan dan rasa sakit, maka selamanya pintu kebahagiaan. Itu tidak akan pernah bisa terbuka kembali untuk orang yang sama. Cerita tentang masa laluku bersamanya, kini telah resmi terkunci rapat di balik dinding waktu.